Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Masih saya bersama dengan Pak Bambang Abu Bimo. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali ini. Saya ingin bicara ini, Ustaz. Jadi kalau tadi bicara tentang persiapan ke 40-50, ya kita mungkin bicara tentang persiapan 50 ke 60 gitu ya. Terutama saat ini ya, for example saya itu misalnya contohnya saya juga alhamdulillah ya, dari sisi ya ada istri, ada anak gitu ya. Sekarang ya tinggal berdua saya sama istri gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu nih ya, kullu nafsin dha'iqatul maut kan ya. Artinya itu bahwa ya bisa jadi mungkin saya duluan bisa jadi gitu ya, atau mungkin istri duluan gitu kan ya. Nah, pengalaman nih ya, jadi dari pengalamannya ketika ditinggal istri gitu ya, kemudian ya kita itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya dari awal dulu nih, kira-kira apa yang harus disiapkan untuk ketika tiba-tiba kita itu kehilangan orang tersayang kita nih. Ya, itu nomor satu. Nomor duanya itu gimana nih perasaannya ketika tiba-tiba ya orang yang kita sayangi, dalam hal ini adalah istri, kemudian ya meninggalkan kita untuk selamanya. Yang ketiga, apa nih sebenarnya motivasi untuk ya saya, untuk teman-teman semuanya, ya sahabat semuanya, semuanya ketika memang kita sudah bahagia puluhan tahun, saya menikah juga sudah 28 hampir 30 tahun ini ya, ketika tiba-tiba terpisah. Bahkan sekarang tuh kalau tidur sendiri sebenarnya juga nggak berani juga nih kalau di rumah sendiri gitu kan. Artinya apa nih, ada 3 pertanyaan nih Abu Bimo nih. Pertama, apa yang harus kita siapkan untuk tiba-tiba ketika kita orang terkasih kita itu meninggalkan kita. Kemudian bagaimana perasaannya ketika 1 sampai mungkin 7 hari ketika orang terkasih kita itu tiada. Dan apa nih motivasi untuk teman-teman ketika yang sudah memang sudah tidak ada. Silakan, tafadhol. Bismillah. Anda ini sudah terbiasa hidup dengan rencana. Jadi segala sesuatu itu sudah merencanakan. Dan qadarullah di saat-saat usia Anda masuk ke 54, ya, di usia di 51-52 itu Anda dan istri sudah punya rencana. Jikalau anak kita sudah menikah, kita akan menghabisi masa tua kita di 2 kota suci, antara Mekah dan Madinah, dan berharap Allah wafatkan di sana, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya seperti yang disampaikan Rasulullah ya. Nah, qadarullah pada tahun ini 2025 ya, Ana berangkat umroh sama istri. Nah, saat sampai di Mekah, istri Allah istilahnya Allah kasih ujian ya, nikmat ya, ujian nikmat ya. Beliau istirahat ya, terus beliau harus digugurkan dosa-dosanya dengan beliau sakit selama 5 hari di Mekah. Ya. Di situ tuh udah anak mulai terasa seperti orang yang harus mempersiapkan diri untuk bisa kehilangan istri. Jadi di Mekah itu ya, udah di situ ya. Jadi saat itu kan kita itikaf Ramadan ya, kita ngejar 10 hari terakhir. Nah, istri dirawat di rumah sakit Anur selama 5 hari, terus Allah kasih kesempatan istri untuk sehat kembali. Alhamdulillah sehat kembali. Nah, selesai itu pada saat kita berangkat ke Madinah, qadarullah istri menyatakan minta istirahat untuk tidur. Dan selesai dia izin tidur itu sampai di Madinah itu tidak sadarkan diri dan dinyatakan oleh pihak rumah sakit kondisinya adalah koma. Nah, dari situ udah tahap kedua, Anda belajar lagi bahwa semua itu sudah Allah rencanakan, sudah Allah atur, sehingga pada saat beliau dinyatakan sudah tiada, di situ Allah berikan anak semacam istilahnya satu kekuatan baru, bahwa manusia boleh berencana apapun, selebihnya Allah yang menentukan. Nah, istri ternyata Allah ambil, padahal rencana awalnya di usia 50 itu anak akan berangkat ke Mekah dulu untuk dapat satu tempat tinggal, baru anak bawa istri ke Mekah. Nah, qadarullah, kalau misalnya itu anak tetap lakukan, ya mungkin anak pada saat berangkat berat dipikirin istri di Indonesia. Atau anak bawa ke Mekah berdua, tapi anaknya cari nafkah, istri di rumah, mungkin juga kita kepikiran. Jadi Allah merencanakan semuanya. Allah ambil istri di Madinah, ya
alhamdulillah disolatkan di Masjid Nabawi, alhamdulillah dimakamkan di Masjid Nabawi di Di Baki. Baki, pemakaman Baki. Nah itu membuat langkah anak lebih leluasa untuk berangkat sesuai rencana hidup anak. Dan itulah yang terbaik gitu Betul. ya. Dan Yang intinya terbaik. sih adalah kita harus belajar ikhlas. Ikhlas di sini benar-benar semua itu udah rencana Allah. Jadi anak harus ikhlaskan dan istilahnya apa ya? Percayakan bahwa Allah tahu yang terbaik buat anak. Oke, itu yang paling penting ya sebenarnya. Tapi mungkin di 1-24 jam pertama ketika meninggal itu seperti apa perasaannya tuh? Kalau bahasa gaulnya atau lagu-lagu anak sekarang itu yang mellow separuh jiwaku melayang. Itu yang anak rasakan. Jadi saat istri dinyatakan meninggal, ditambah anak diuji di sana di rumah sakit tidak bisa lihat jenazah di hari pertama, ya dari istri dinyatakan meninggal jam 8.50 pagi sampai pada Isya di waktu Arab Saudi, anak nggak bisa lihat istri sampai besok pagi jam 9, anak belum bisa lihat wajah istri. Oh, 24 jam ya? Iya, berarti. karena prosedur di sana agak sulit. Tapi mereka benar, kalau misalnya anak paksakan bisa lihat dan anak paksakan bisa keluarin istri dari rumah sakit, mau dimakamkan di mana? Iya, Karena betul. kan kita nggak ada Betul, planning iya, kehilangan betul, istri kan. betul, betul. Nah itulah jadi insya Allah rencana Allah itu benar-benar paling indah nih. Jadi kalau yang anak lihatnya saat ini adalah saat kehilangan istri itu benar-benar kita seperti yang tadi ya, jadi separuh dari bagian diri kita tuh hilang. Seperti saya tuh patah sebelah. Jadi kayak melayang gitu iya, ya. tapi alhamdulillah karena kita masih ada iman. Betul, itu penting kita- agama ya. Ya, kita masih istilahnya yakin bahwa semuanya adalah rencana Allah. Nah, itu yang membuat anak kuat. Ya, walaupun dengan ada air mata tapi ya tidak harus berlarut-larut. Iya, betul. Bukan berarti nggak cinta ya. Iya, betul. Cinta mah tetap cinta. Iya, Sampai betul. Allah kirimkan jodoh lagi itu kan memang udah rezeki dari Allah. Oke ya, betul Gitu. ya. Oke, tadi yang terakhir yang ketiga tuh berarti gimana ketika sudah meninggal itu untuk apa ke depannya tuh, apakah mau nikah lagi gitu atau mungkin apa udahlah jalanin aja dulu gitu atau seperti apa nih sebenarnya nih biar semangat gitu. Ya kalau kita kan lelaki ya, jadi ada tugas memperbanyak, ya kan? Betul. Memperbanyak Keturunan gitu ya. keturunan, ya kan? Betul. Jadi anak selalu segalanya pasrahkan ke Allah. Bukan anak tidak akan mau menikah lagi seperti orang doa, gua akan setia sampai mati. Betul. Nah, anak tidak pakai prinsip itu. Kalau istri sudah meninggal, berarti sudah selesai. Betul. Tugas anak sebagai suami mendampingi. Betul. Nah, kalaupun Allah kirim jodoh lagi, berarti anak ada tugas baru. Allah berikan amanat, mungkin dapat istri baru. Ya, Allah berikan anak lagi keturunan. Nah, itu tetap anak akan lakukan, tapi mengalir seperti air aja. Jadi Allah rencanakan seperti apa anak itu. Kalau misalnya untuk mencari-cari misalnya betul. cari-cari Kan jodoh, ikhtiar kan. nah itu tidak, insya Allah anak tidak lakukan itu. Tidak ya. Karena anak mau fokus prepare untuk akhirat. Betul. Karena sudah nggak ada beban lagi urusan-urusan yang duniawi ini sedikit, jadi fokus ke sana. Tapi kalau Allah tetap kasih amanat lagi untuk mendidik istri baru atau apa, anak akan terima. Mau gadis mau janda, anak tampung. Yang sekasihnya dari Allah. Tapi yang paling penting kan tadi ya bahwa betul ya, tadi memang kita nggak boleh berlarut juga sedih, kemudian juga memang ngikutin takdirnya. Tapi tadi untuk ikhtiar dalam artian mencari mungkin tidak gitu ya. Tapi mungkin kalau ada yang menawarkan atau mungkin ada yang datang gitu tuh mungkin kalau memang cocok ya diterima gitu ya. Artinya ya nggak ngoyo banget lah gitu ya. Tadi mungkin memang lebih betul-betul ke tadi proyek akhirat kali gitu. Betul, ya. Proyek akhirat dan bermanfaat gitu ya. Artinya ya sudahlah kita mengisi hidup ini aja gitu ya. Mengisi hidup untuk akhirat dan sebagainya, itu yang mungkin memang cukup berat ya biasanya gitu ya. Cukup berat dimana mungkin ya sekarang, tapi alhamdulillah ya kalau nggak ada ini ya, nggak ada godaan media sosial apa itu enggak ya. Generasinya mungkin agak 71 kali ya, 70 gitu ya. Kalau generasi sekarang kan aduh agak berat banget gitu kan ya. Sebenarnya medsos itu anak lihat kalau seperti pisau ya. Iya betul. Di tangan siapa tuh pisau? Betul, Kalau di ya. tangan chef lebih banyak manfaat. Iya, betul. Sama medsos juga kalau di tangan ustadz-ustadz yang arahnya dakwah seperti antum ini, insya Allah manfaat. Masya Karena Allah. banyak orang juga belum berani datang kajian,
Tapi dengan lihat YouTube, Iya. entah Ustadz Syafid, Ustadz siapapun ya, kalau dia dengerin dia mungkin lebih mudah cerna dan dia nggak malu. Iya, baru nggak kelihatan gitu. Nah kan. dari situ nanti dia akan terbiasa dengan kajian, nanti Allah kasih hidayah dia akan hadir. Baru datang, Gitu. ya. Jadi kalau medsos ini anak sih tidak anti, tapi alhamdulillah sudah sekian tahun anak coba istirahatkan tuh medsos. Masya Allah. Ya, terima kasih Abu Bima, luar biasa sekali ya. Ini baru awal nih ya. Awal artinya itu mudah-mudahan ke depan kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menapaki sisa-sisa kehidupan kita gitu ya. Amin. Kayak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.